Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rashid Hidayat dari kelas 11 IPS 4. Ingin meresensikan film yang berjudul Percy Jackson. Film Percy Jackson ini diangkat dari sebuah novel atau buku yang berjudul sama dan dikarang oleh Rick Riordan. Nah, Percy Jackson series ini ada 5 kalau di novel. Kalau di film ada 2. Nah, yang ingin saya bahas di film ini adalah film Percy Jackson yang kedua, yaitu Percy Jackson The Sea of Monsters. Film Percy Jackson ini disutradarai oleh Chris Columbus dan Thor Freudenthal. Nah, film yang dinaungi rumah produksi 20th Century Studios dan TSG Entertainment ini mempunyai 4 pemeran utama. Satu adalah yang pemeran utamanya tuh Percy Jackson yang diperankan oleh Logan Lerman, dan sidekicknya itu ada Annabeth Case yang diperankan oleh Alexandra Daddario, dan Groover seorang satir yang diperankan oleh Brandon T. Jackson, serta adik dari Percy Jackson yang diperankan oleh Douglas Smith. Sedangkan antagonisnya sendiri bernama Luke Castellan yang diperankan oleh Samuel Brown. Nah, singkat cerita, saat itu perkemahan para setengah dewa diserang oleh banteng raksasa dan mekanik kayak gitu, diserang, dan perisai yang mengelilingi perkemahan ini sedikit demi sedikit mulai melemah. Hal itu disebabkan oleh pohon dari anak Zeus yang bernama Thalia diracuni. Dan karena Thalia ini masih hidup, terus Annabeth Case dan Groover ini adalah temannya di masa dulu sebelum dia menjadi pohon dikutuk sama Zeus karena ingin menyelamatkan. Si Annabeth Case ini mencari solusi bagaimana caranya agar si Thalia ini sembuh kembali gitu karena diracunin oleh Luke Castellan. Terus dia menemukan bahwa hal itu bisa disembuhkan oleh kain emas yang dipegang oleh Cyclops raksasa yang ganas di tempat antah berantah. Nah, setelah itu Annabeth kan menyampaikan idenya ke pengurus perkemahan, tapi ditolak. Alasannya karena terlalu berbahaya. Nah, tetapi selang kemudian itu pengurus menara memerintahkan demigod yang lain atau manusia setengah dewa yang lain untuk mencari kain emas itu bersama dengan satir yang lebih kuat daripada Groover. Nah, Percy Jackson dan Annabeth yang tidak terima akan hal itu membuntuti regu utama untuk mencari kain emas. Tetapi di awal-awal perjalanan mereka terpisah oleh regu itu. Nah, dimulai dari sini Percy Jackson menaiki taksi alam gaib, dan dia mendapatkan koordinat yang aneh. Saya lupa koordinatnya berapa. Tetapi ini setelah perjalanan yang sangat seru dan banyak aksi yang menantang, Percy Jackson dihadapkan oleh Luke Castellan yang menculik pemandu mereka, yaitu Groover. Luke Castellan ini menculik Groover agar Percy Jackson tidak akan pernah menemukan kain emas itu. Nah, singkat cerita, Percy Jackson yang datang ke kediaman Luke Castellan untuk mencari Groover ternyata dijebak oleh Luke. Dia dijebak dan dijebloskan penjara. Setelah Percy Jackson, oh iya, latar tempat ini adalah laut ya. Nah, setelah di kapal ini kan Percy dijebloskan penjara, habis itu dia cari cara untuk keluar, dan dia keluar bertarung lagi dengan Luke dan berhasil kabur dengan kekuatan Poseidon. Dia memerintahkan laut untuk
mengantarkan dirinya ke koordinat yang disampaikan. Nah, di pertengahan jalan, Percy ditelan oleh monster yang tidak diketahui apa itu, ditelan dan dia berusaha keluar. Nah, di dalam perut sang monster, Percy Jackson menemukan bahwa demigod yang lain yang dikirim oleh pengurus perkemahan terjebak di dalam situ juga dengan pemandu mereka yang sudah mati karena bertarung dengan salah satu monster. Nah, mereka berdua terjebak situ yang tadinya awalnya musuhan, kini mereka bekerja sama untuk keluar dari perut monster itu. Nah, singkat cerita, Percy Jackson sudah keluar dari perut monster itu, dan Percy Jackson melihat laut dan melihat ada yang aneh dengan lautnya. Ternyata lautnya menunjukkan koordinat untuk mencapai kain emas itu. Singkat cerita, Percy Jackson pergi untuk datang ke koordinat itu dan menemukan bahwa Groover yang dinyatakan hilang, yang tadi diculik dan dibuang oleh Lucas Talon, ternyata dia ada di sana, ada di koordinat itu, di pulau. Nah, Groover yang menyamar sebagai Cyclops untuk bisa tetap hidup agar tidak dimakan oleh Cyclops raksasa itu, menemukan teman-temannya sudah mencapai koordinat itu, pulau itu, dan segera melawan Cyclops itu. Singkat cerita, mereka sudah mendapatkan kain emas itu. Nah, tetapi Lucas Talon tidak menyerah. Mereka menangkap Percy Jackson dan kawan-kawannya, lalu mengambil kain emas, lalu membangkitkan Kronos dengan kain emas itu. Karena kain emas itu bisa menyembuhkan segalanya. Nah, singkat cerita, setelah Kronos bangkit, Percy Jackson bertarung melawan Kronos dan dia menang. Habis itu dia kembali ke perkemahan dan menyembuhkan si Thalia ini, anak dari Zeus, dan dia sembuh. Tetapi ada hal yang berbeda saat Thalia disembuhkan. Ternyata Thalia telah terpisahkan dari pohon itu. Pohonnya tetap hidup, tetapi Thalianya sudah terpisahkan dari pohon itu. Jadi dia sudah sembuh kembali gitu, nggak sekarat lagi. Nah, setelah itu Percy Jackson yang mendengar bahwa Thalia sudah sembuh sangat senang, dan di situ filmnya berakhir dengan dewa lain yang mendapatkan penghargaan di perkemahan itu, tetapi Percy Jackson kayak nggak apa-apa gitu loh. Nah, cerita berakhir di situ, dan ending dari film ini ianya hidup, dan Percy Jackson juga hidup dengan biasanya dengan saudara barunya yang seorang Cyclops, dan si demigod lain yang dikirimkan itu mendapatkan penghargaan dari pengurus menara, padahal Percy Jackson yang harusnya mendapatkannya. Menurut saya film Percy Jackson ini sangat bagus karena selain yang diceritakan saya tadi, petualangan Percy Jackson itu sangat seru dan diliputi oleh unsur persahabatan ketika dia menolong Groover, menolong Thalia, dan Percy Jackson juga mengajarkan ke saya untuk sabar setiap saat, karena dia tetap sabar, tetap gak apa-apa ketika demigod lain yang menerima penghargaan bukan dirinya, padahal Percy Jackson yang mendapatkan kain emas itu dengan berjuang melawan Kronos, melawan Luke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.